Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin Pak Yogi ada. Hadir Pak. Halo. Ya silakan Pak Yogi, dibuka aja Pak Yogi sekaligus. Karena ada live di YouTube ya. Ada Pak, cuman Oke, akunnya terlempar nih Pak. Saya harus mengeluarkan satu orang dulu untuk masukkan akun rekan saya yang bisa. Oh gitu. Iya. Boleh. Ya, dibantu Pak Rudi untuk membuka kegiatannya dulu Pak. Ya silakan, buka aja dulu Pak Yogi. Antara awalan kegiatan Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu semua. Selamat malam. Sehat walafiat. Kenalkan, nama saya Yogi Parianto. Saya dari SMA Negeri Mina Bakti Sapat, Indragiri Hilir. Izinkan saya untuk memandu kegiatan pada malam ini, yang dimana telah tersebar pesan bahwa kita Malam juga Pak. pertemuan secara virtual dalam agenda penyampaian oleh Ketua Koordinator kita, yaitu Pak Mityar Hamid Kampai, dan terkait penyampaian dari Kadisdik, yang dimana beliau menelpon dan memberitahu bahwa kabar kelanjutan terkait P3K 2023, yang dimana beliau sampaikan langsung kepada ketua kita. Tanpa memperpanjang waktu dan mukaddimah, langsung saja saya persilakan kepada Pak Ketua Mityar Hamid Kampai. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Terima kasih. Silakan Pak Ketua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin berhubung Syawal, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, berjumpa lagi kita pada kegiatan yang mungkin ini diinisiasi oleh Pak Yogi dan saya, dan juga Pak Yogi. Saya jelaskan dulu kronologisnya. Pak Yogi dihubungi oleh Pak Auzar. Auzar ini adalah ketua atau koordinator di kawan-kawan ASN P3K di 2022. Nah, dalam komunikasi itu ingin menyampaikan beberapa informasi ke kita, tapi kan yang dihubungi itu hanya Pak Auzar. Nah, Pak Auzar mencoba bangun komunikasi dengan Pak Yogi, dan Pak Yogi lempar ke saya gitu. Jadi mungkin Pak Kadis menyampaikan mesti ada komunikasi menyangkut penyerahan SK. Nah, dan juga nanti soal
beberapa hal yang juga dibahas berkaitan dengan SK, diantaranya yaitu penempatan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang menjadi poin penting diskusi saya dengan Pak Kadis itu selama 5 menit melalui via WhatsApp. Tadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil kesimpulan. Di antaranya memang saya punya nomor 2, jadi mungkin Pak Kadis itu simpannya tuh hanya 1. Jadi ketika kan ada 14 sama 15 ya. Nah, yang waktu ingat Pak Yogi waktu saya kena hack dulu ya, kira-kira diganti ke 15. Jadi mungkin disitulah komunikasinya kurang bagus. Tapi tadi saya sudah komunikasi, coba membangun komunikasi dengan Pak Kadis. Intinya dalam komunikasi itu soal penyerahan SK. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam diskusi saya dengan Pak Kadis tadi, beliau yang pertama menyampaikan ke kawan-kawan kita, yang pertama itu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu yang disampaikan. Yang kedua, hal yang sifatnya isu atau berita hoax, nanti Pak Kadis atau Dinas Pendidikan itu ingin ada komunikasi kita satu pintu. Nah, menyangkut adanya misunderstanding atau istilahnya tuh dalam komunikasi itu istilahnya tuh supaya tidak gagal paham lah intinya kan. Jadi nanti memang harus ada satu pintu keran komunikasi kita dengan beliau supaya nanti kita mendapatkan informasi yang selalu A1. Nah, sampaikan. Nah, jadi nanti menyangkut informasinya tetap apapun yang disampaikan oleh Pak Kadis atau pihak dinas itu jangan itu yang menjadi acuan kita. Jangan kepada oknum atau individu atau pribadi yang katanya orang dinas lah. Artinya memang yang mesti kita dapatkan informasi menyangkut ini itu adalah orang-orang yang betul-betul berkompeten. Itu ya pesan beliau kepada saya. Tolong sampaikan kepada kawan-kawan. Nah, itu dia yang dia sampaikan. Jadi dalam komunikasi itu saya coba juga membangun dengan beliau dari gestur komunikasi. Saya minta spill-nya kapan kira-kira Pak. Ini kan kawan-kawan sudah bertanya-tanya nih bagaimana untuk menyangkut itu beliau tidak mau menjawab. Spill-nya Pak, saya bilang ya nggak usah, kita adakan komunikasi lagi, nanti baru kepada kejelasan kapan, di mana dan bagaimana teknisnya. Nah, mungkin itu yang sedikit gambaran. Nah, menyangkut kesiapan itu tergantung BKN itu. Jadi mungkin itu sama yang disampaikan oleh Pak Sekretaris kemarin. Nah, tapi intinya Bapak Ibu yang mesti kita pahami, sesuatu hal itu mesti ada sebuah proses yang mesti kita ikuti. Dan ini perlu kita garis bawahi bahwasanya dalam jadwal atau tahapan dari penerimaan SKP3K ini memang kontraknya itu kalau secara nasional jadwalnya di tanggal 30 April. Itu mungkin deadline-nya. Nah, jadi itu yang bisa kita ambil dari
apa yang terjadi secara nasional. Baru penyerahannya itu dimulai pada 1 Mei. Itu secara nasional. Nah, itu tak bisa kita inikan. Ini hanya sekedar informasi kepada kawan-kawan supaya nanti kita tidak tidak salah memahami informasi, tidak salah menerjemahkan informasi, tidak salah dalam hal memberikan informasi kepada kawan-kawan. Nah, itu dia. Jadi intinya Bapak Ibu, pemerintah Provinsi Riau pada dasarnya telah memaksimalkan apa-apa yang menjadi keinginan kita bersama. Harapannya kita harus mampu untuk bersabar dan berproses. Ya, bagaimana agenda-agenda yang kita nanti-nantikan ini bisa terlaksana. Nah, Pak Kadis juga berpesan bahwasanya mungkin tim yang mengelola kita itu sampai tidak jadi mungkin itu yang atau lembur lah. Bagaimana berjalan sebagaimana yang paham dengan bagaimana formasi ini hadir. Jadi yang duluan hadir itu di kita itu adalah formasi. Nah, seperti di yang kita pahami, yang hadir duluan itu adalah formasi, bukan Bapak Ibu yang lulus. Nah, baru setelah lulus baru ditempat itu. Jadi mohon dipahami atau dicerna, karena memang yang kita perjuangkan hampir 1 tahun ini memang seperti itu adanya. Jadi kalau ada nanyakan, Pak, penempatan saya di mana, Pak? Nah, di 2023 kita kan telah beraudiensi dengan Kemendikbud menyangkut penempatan dan lain sebagainya. Itu kan sudah ada di lapsing kita, laporan singkat kita menyangkut formasi. Jadi formasi itu muncul apabila ada jamnya itu 18 sampai 24 jam. Nah, itu yang sudah disampaikan oleh Kemendikbudristek. Nah, jadi menyangkut itu Bapak Ibu, memang banyak isu yang berkembang. Nah, nengok inilah, nengok itulah. Ya mungkin sesuatu hal yang mesti kita terima kalau memang pada intinya kita tidak ditempatkan di sekolah Indo. Tapi intinya Bapak Ibu, selagi komunikasi masih bisa kita bangun, tidak ada suatu hal masalah yang tidak bisa kita carikan solusinya dari masalah itu dengan adanya komunikasi. Nah, intinya kawan-kawan di 2022 saja itu berhasil melakukan relokasi. Jadi jangan kita terlalu ketakutan dengan hal-hal yang sepahami. Saya pun sampai jadi mungkin harus dipahami juga. Jadi mungkin ada yang bertanya ke saya menyangkut penempatan. Nah, jadi mungkin yang sekarang Bapak Ibu yang harus kita pahami dulu, yaitu bagaimana kita dulu persiapannya, bagaimana penerimaan SK dulu. Nah, jadi mungkin seperti itu. Jadi mungkin ini pengantar diskusi kita yang mungkin yang live di YouTube, mungkin suaranya agak kurang tadi. Jadi bisa kita inikan, coba naikkan suara Pak Yogi yang admin yang live itu. Jadi mungkin bisa. Itu pengantar diskusi, jadi silakan yang bertanya silakan bertanya, dan juga kita menanti meminta kepada Pak Kadis, karena ini kan sudah terbuka komunikasi nih antara kita dengan Pak Kadis. Nanti mungkin dalam Zoom atau pertemuan berikutnya bahas teknis apa saja yang menjadi keresahan kawan-kawan, diantaranya kan mungkin pakaian nih. Mungkin udah terbeli baju kopri sama pinnya atau namanya seperti apa. Nanti kita akan minta ke dinas bagaimana menyampaikan itu ke kita secara teknis. Jadi mungkin seperti inginkan dari awal, kita akan mengawal Bapak Ibu mulai dari
seleksi administrasi sampai mendapatkan SK. Nah, jadi mungkin itulah menjadi visi kita bersama, yang menjadi tujuan kita bersama hadir dan bersilaturahmi dalam grup ini. Jadi mungkin antar dari saya, silakan kalau ada pertanyaan. Saya, Pak. Oke, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Kita tertib. Yang lain untuk diam dulu. Dimulai dari Ibu Nurul Hasanah. Terima kasih Pak sebelumnya untuk informasinya. Pertanyaan saya adalah Pak, kan kita tahu nih teman-teman 2022 sudah melakukan relokasi. Jadi apa relokasi itu bisa menggeser formasi kita di penempatan atau gimana Pak, atau di sekolah induk gitu? Terima kasih Pak. Baik, jadi Bu Nurul menanyakan bahwasanya apakah yang relokasi itu bisa sudah saatnya kita ini bertunangan ya Bu ya. Jadi itu sebenarnya kalau kita bertunangan itu Bu, kalau dalam konsep Islamnya, kalau belum ada kesimpulan dikeluarkanlah formasi. Nah, jadi Bapak Ibu yang mesti kita pahami di sini, apakah akan mengganggu nantinya? Nah, sejauh ini dari apa yang saya pahami, karena sudah 1 tahun berjuang di Kemendikbud, jadi mungkin saya rasa itu tidak akan jadi masalah. Kenapa? Kawan-kawan pun yang direlokasi itu tidak akan menuntut untuk nanti, kan ada syaratnya itu, ada syaratnya relokasi itu. Nah, salah satunya rekomendasi dari kepala sekolah, apakah masih membutuhkan atau tidaknya. Nah, jadi mesti itu yang dipahami, karena saya sangat menyadari dan memahami bagaimana keresahan dari kawan-kawan ini. Nah, nanti yang relokasi pula menggantikan formasi. Nah, sebenarnya kita Bapak Ibu, selagi komunikasi ini terbangun, insya Allah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jadi jangan kita selalu hadir dalam ketakutan yang belum tentu terjadi. Nah, ini yang nggak tahannya ini seperti itu. Bisa depresi kita Bapak Ibu dalam psikologinya. Nah, jadi kita nikmati aja dulu prosesnya. Jadi di tahun 2023 ini secara nasional yang jauh penempatan itu hanya kawan-kawan yang P4, karena mereka kan tidak punya sertikal Bapak Ibu dalam regulasinya. Tapi kita berharap bagaimana ada solusi terbaik untuk kita nantinya, kalaupun Bapak Ibu penempatannya jauh dari tempat tinggal. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya berikan, karena banyak pertanyaan ke saya, bagaimana masih itu telah ditentukan di awal sebelum kita lulus Bapak Ibu. Jadi sekarang itu tinggal mengisi kita. Nah, seperti itu. Jadi jangan salah dalam artian itu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Yunaidi Miza. Terima kasih Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Jadi pertanyaan, ada suatu sekolah SMA di data COVID-nya ya yang tidak ternyata di sana itu yang tempat itu direlokasi atau gimana Pak? Sekarang dia terdaftar di sekolah itu sendiri. Jadi pertanyaan Pak, jika instansi saya pas juga ada COVID untuk diri tiga orang
dan keputusan satu itu bisa nggak disebutkan bahwa saya ditempatkan di tempat sesuai dengan aturan pertama kalau ujian langsung. Terima kasih. Yogi bisa jelaskan karena suaranya enggak pas. Maksud dari pertanyaan Pak Junaidi tadi, Pak Yogi. Sama Pak, di sini pun kurang jelas. Atau ini aja lah, Pak Junaidi diketik aja, nanti kita jawab di chat itu. Karena memang suaranya agak kurang ya. Ya, buram. Berdengung gitu. Agak redup, Pak. Iya, kalau Pak Junaidi kalau bisa volumenya itu di apa kan? Jangan di handphone aja gitu, itu maksudnya. Jangan dipakai yang lain, speaker. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu saya bertanya. Mungkin teman-teman lain juga untuk bertanya nanti Pak. Nanti saya susul aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Pak Junaidi bisa dituliskan, dipesan agar pertanyaan Bapak selanjutnya untuk Pak Komotorando. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Hamid. Saya mau bertanya, apakah ada penempatan P3K ini nanti merujuk pada penempatan di tahun 2022 yang lalu? Sebagai contoh, alhamdulillah kebetulan istri saya lulus juga P3K tahun 2022 kemarin, ditempatkan dipilih di salah satu sekolah karena masih bisa milih formasi, dan di sekolah itu ada dua kebutuhan, satu aja yang lulus, hanya dua pelamar, satu yang lulus. Dan tahun 2023 ini beliau lulus. Apakah akan dikembalikan ke formasi sebelumnya? Kira-kira itu yang pertama. Kemudian menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Mityar Hamid Kampai, memang betul kita harus sabar dalam menanti setiap proses yang punya tahapan demi tahapan. Jangan pula karena Pemkab Kampar udah penyerahan SK secara simbolis tanggal 22, kita yang Pemprov Riau jadi bertanya-tanya kenapa belum dan lain sebagainya. Dan itu saya pikir tidak menjadi ranah kami yang lulus ini untuk bertanya-tanya bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Karena BKD Riau bersama dinas, Pemprov Riau semua akan berusaha semaksimal mungkin membuat semuanya berjalan dengan baik. Hanya saja perlu keterbukaan informasi publik itu yang bisa diakses oleh semua orang, yang sehingga pertanyaan itu tidak perlu lagi diajukan karena semua udah bisa akses dalam HP masing-masing. Jadi bahkan Zoom ini pun saya pikir memang bagus, tapi saya pikir tidak perlu dilaksanakan pun ketika itu bisa diakses ya bisa-bisa saja sebenarnya. Bahkan mengetahui penempatan juga bisa, asal saja sudah diketahui NIP-nya, NIP-nya. Jadi kalau NIP sudah ada, sebenarnya sebagai contoh ini saya share screen. Kalau ada NIP-nya, ini saya tebak-tebak ini. Saya buat tahun lahir saya, bulan lahir, tanggal lahir 2024, kemudian angka 21 ini. kode unit P3K 21. Kalau laki-laki angka 1, kalau perempuan angka 2, 001. Tebak aja itu terus semua. Contoh saya buat ini 007, saya buat email saya mendaftar, saya buat lanjutkan. Ini yang muncul operasi gagal, data emailnya harusnya ini. Nah, emailnya yang ini. Jadi saya buat Omotorando Senababan gitu. Saya tebak-tebak semua, enggak ada yang cocok. Apakah NIP itu? Kalau ini kita tebak-tebak untuk data mereka yang di Kampar bisa.
lalu ke email kita itu dikirimkan kayak sejenis kode verifikasi atau OTP, lalu kita masukkan password yang baru, muncul langsung nama sekolahnya di mana. Jadi kalau seandainya ada itu nomor induk pegawainya yang sudah memang udah terbit, mau kapan pun dibuat pelantikan, ya terserah Pemprov sebenarnya. Mau agak lama pun dilantik silakan, yang penting gajinya sesuai dengan yang diaturkan oleh Pemprov atau Menteri Keuangan kita. Saya pikir itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak itu. Jadi Bapak, sedikit saya jawab. Mungkin pertanyaannya apakah istri saya itu bisa kembali ya. Jadi sebenarnya mungkin jawabannya itu telah saya jawab tadi. Jadi di 2023 ini memang yang muncul pertama kali itu adalah formasi. Nah, jadi beda dengan kawan-kawan yang di 2022 kemarin. Kenapa? Karena mereka itu kan memang kan formasinya kan dilamarnya ada di SCC ASN. Jadi seperti itu. Jadi mungkin seperti itu. Gambarannya. Jadi mungkin itu sedikit informasi. Jadi untuk itu. Jadi memang betul Pak yang Bapak sampaikan tadi menyangkut mencoba nebak-nebak NIP itu. Apakah SK kita telah keluar atau belum? Itu kan saya sudah mengirimkan kepada Bapak-Bapak Ibu untuk bagaimana progres penetapan NIP kita itu secara nasional. Itu kan saya kirimkan tautannya. Nah, boleh ditengok di situ apakah karena Kemenhub penggajian itu yang telah disampaikan oleh Deputi Bidang Keuangan Daerah di Kemenq bahwasanya anggaran kita ini untuk tahun ini itu hitungan bulan-bulannya itu sebanyak 9 bulan. Nah, 9 bulan itu kalau kita tengok di PMK 212 itu memang dianggarkan 9 bulan. 9 bulan itu mungkin kalau kita hitung 8 bulan penuh ya ada gaji 13 namanya. Jadi hitungannya tetap 9 bulan dan itu berlaku se-Indonesia dari PMK 212. Jadi Bapak Ibu jangan pula Bapak Ibu bertanya THR-nya enggak ada Pak. Itu memang sudah disampaikan oleh Kemenq bahwasanya kita tidak ada yang mendapatkan THR. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan melalui forum ini agar nanti kawan-kawan jangan tertipu atau mengambil referensi berita-berita yang hoax yang tidak tahu sumber dari mana, apakah itu A1 atau tidaknya. Jadi mungkin itu yang mesti dipahami oleh kawan-kawan. Dan berikutnya mungkin juga nanti supaya untuk mempermudah kita apakah yang seragamnya, bagaimana teknisnya nanti kita akan sampaikan melalui berbagai lini media yang kita punya ini. Nah, jadi mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi terima kasih Pak. Jadi mungkin ini masukan yang cukup luar biasa karena yang selama ini yang effortnya positif ke kita itu memang salah satunya termasuklah Bapak ini. Artinya kan kita harus siap untuk demi kebaikan kita. Dan intinya saya dan kawan-kawan pengurus dan kalau bisa menginginkan besok pagi itu terima SK, tapi apalah daya, tangan tak sampai. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi keinginan kita tidak ada yang menginginkan hal ini lama. Kalau bisa dipercepat. Nah, jadi intinya kalau saya melihat dari sinyal-sinyal komunikasi yang disampaikan Pak Kadis tadi, artinya kita sudah ada lampu hijau. Nah, menurut pemahaman saya seperti itu. Kenapa?
karena dia telah bangun komunikasi ke kita bagaimana supaya bisa kita akselerasi ke bawah. Nah, intinya seperti itu, kawan-kawan. Jadi intinya yang mesti kita pahami itu bahwasanya nampaknya tidak akan lama lagi ya. Kira-kira mungkin seperti itu. Ibarat hilalnya sudah mulai tampak lah. Mungkin seperti itu. Silakan yang lain. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Ketua. Selanjutnya Pak Suprayetno. Pada Bapak dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terdengar jelas. Jelas suaranya Pak. Halo. Jelas Pak, jelas. Ya, jelas Pak. Silakan Pak, dilanjutkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin mencapai 80% lah, kita kan mengharapkan bahwa kita berada pada posisi yang kita inginkan untuk penempatan gitu. Itu adalah harapan kita semua kan gitu. Hanya saja kalau itu terjadi kan nggak terjadi masalah sama kita. Yang jadi masalah andai kata tak sesuai dengan harapan kita, kira-kira forum kita kenyataannya nanti di sekolah lain begitu. Artinya forum kita ini kan masih siap untuk memperjuangkan tentang bukan masalah kapan keluar SK-nya, tapi was-was di mana ditempatkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi, Pak Prayetno ya, kalau tak salah di Rohil ya, Pak Supra ya. Ya Pak. Jadi mungkin Pak Supra, Pak Suprayetno, dari gambaran perjuangan kawan-kawan yang se-Indonesia itu, salah satu kan kita Riau. Nah, yang bagaimana mereka bisa membuat platform untuk relokasi itu salah satunya itu adalah Bandung. Provinsi Bandung. Nah, contoh kasusnya itu ada kawan-kawan yang domisilinya di Bogor, di bukit atau di gunung, tapi ketika mereka lulus ditempatkan di pesisir, di Pangandaran. Nah, itu contoh ya. Jadi mereka buat platformnya melalui seperti saya lupa, Google Form. Nah, di Google Form mereka lemparkan ke kawan-kawan yang berminat untuk relokasi. Nah, dan di situ ketemu Pak Suprayetno. Yang orang Pangandaran diletakkan di Bogor, orang Bogor diletakkan di Pangandaran. Nah, itu contoh ya, untuk kasus. Nah, ini yang kita coba nanti akselerasi ke kita di Riau. Nah, kalau seandainya pun itu terjadi, ada keinginan kita tergantung komunikasi kita bersama. Apakah ini kita lanjutkan atau tidak. Nah, saya yang di sini yang ditinggikan ada, saya punya power. Nah, intinya karena kebersamaan yang kita bangun dari awal, inilah yang menghadirkan kita sampai eksistensi kita hari ini seperti itu. Nah, mungkin yang tahu Pak Suprayetno ini sangat paham nih bagaimana kita berjuang dari awal. Jadi mungkin seperti itu Pak Supra. Intinya selagi kita menginginkan nilai itu, kasih kebersamaan dan sedia ini, insya Allah tidak ada yang masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi itu contoh, dan itu memang nanti kita akan bergerak secara masif kalaupun itu dibutuhkan. Nah, jadi intinya kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait dengan pemerintah daerah seperti apa nanti. Nah, jadi intinya seperti itu Bapak Ibu yang kita muliakan. Tapi untuk sedikit gambaran, karena saya melihat dulu kan
di 2022 kawan-kawan itu kan penentuan penempatan kan di pusat. Nah, di pusat itu kan tidak tahu mereka berapa radius kilometer dari rumahnya. Ada kebetulan yang relokasi ini, saya sangat intens dan komunikasi, ada ibu-ibu itu, dia dari Rohul, dipindahkan dia di Teluk Blengkong, di Inhil, tempat Pak Yogi ini ya. Teluk Blengkong namanya, tidak salah. Itu perjalanan dari Rohul ke Blengkong itu butuh waktu 1 hari 1 malam. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Itu salah satunya. Nah, belum lagi kawan-kawan yang ditempatkan di daerah pesisir yang mungkin akses atau moda transportasinya tidak seperti yang berada di daratan. Nah, ini mungkin yang menjadi kendala ketika formasi itu berada di pusat. Nah, kalau untuk 2023 ini Bapak Ibu, untuk informasi yang mesti disampaikan, bahwasanya formasi itu kan ditentukan oleh daerah. Penempatan itu. Bukan formasi ya, penempatan ditentukan oleh daerah. Nah, artinya bagaimanapun mappingnya daerah, karena kan menjadi sebuah catatan dari Panselnas nih untuk penempatannya, maka kita kan kemarin mendorong untuk regulasi penempatan di daerah. Alhamdulillah disetujui. Yang selama ini di pusat. Dan kita bangun kan. Nah, daerah yang menentukan penempatan artinya mereka tetap ada pertimbangan-pertimbangan teknis yang mesti mereka lalui tahapan-tahapannya. Nah, jadi mungkin seperti itu. Tapi persis 100% apa yang kita inginkan, saya rasa tetap memaksakan kita harus di sekolah induk juga tidak sesuatu hal untuk bagaimana pemerataan rasio dari guru itu juga tidak akan tercapai nanti. Jadi mungkin pindah-pindah kecamatan sedikit lah, mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa dipahami. Oke, silakan kalau memang ada lagi. Izin Pak bertanya Pak. Ya, silakan. Saya Roza Pak dari SMA 1 Pranap. Ini kan yang dibicarakan. Jadi kalau menurut saya lebih bagusnya ibaratnya kita minta sama dinas tentang transparansi mengenai regulasi penempatan. Contoh di SMA 1 Pranap Fisika 1 formasinya, gurunya 2. Jadi apa kriterianya? Apakah berdasar nilai? Apakah berdasar lama bekerja? Nah, kita kan nggak tahu. Nah, jadi tolong adanya transparansi penempatan itu. Jadi nanti ketika menerima SK, ibaratnya tidak ada lagi ribut-ribut ini, ribut itu. Nah, itu yang saya harapkan seperti itu, Pak. Gitu ya, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, Bu Roza, terima kasih yang dari Pranap ya, Bu Roza ya. Jadi kalau itu Bu, memang kita tidak bisa langsung intervensi menyangkut juknis. Jadi kalau Ibu mau itu, perjuangan itu sebenarnya telah kita lakukan jauh dari sebelum ini Bu. Jadi mungkin kita kan tidak pernah berpikir ke situ. Ya ketika daerah kita menganggap nih, daerah itu adalah orang yang berkompeten untuk penempatan Ibu di Pranap Ibu. Di bagaimana kebijakan itu bisa berpihak kepada kita. Intinya kita gitu. Tapi intinya kalau Ibu tanyakan menyangkutnya ini itu ya mungkin saya tidak bisa jawab Bu, karena saya tidak berkompeten. Nah, jadi mungkin seperti itu. Jadi mungkin ya seperti itulah. Jadi yang kita bangun itu adalah sebenarnya adalah komunikasi. Jadi bagaimanapun nanti yang penting kan dulu kan tujuan kita sebelum lulus yang status P ini mohon maaf hanya lulus kan. Terus penempatan kita daerah yang menentukan. Saya rasa itu alhamdulillah dengan perjuangan kita bersama, kebersamaan kita bersama itu tercapai. Jadi yang seperti tadi Bu Roza bilang itu, di sini saya kurang tidak bisa saya jawab Bu, karena mungkin teknisnya berada di dinas. Nah, jadi mungkin Ibu sampaikan aja lah kepada Pak Kesubag Kepegawaian seperti apa nanti mekanismenya. Saya kan tidak paham itu. Nah, jadi mungkin itu. Nah. Saya harapkan semuanya sebenarnya ada juga permasalahan seperti saya. Jadi sebenarnya
teman yang takut untuk bertanya, ya saya lah mewakilinya. Atau ada seperti itu, kan seperti itu. Saya. Sebenarnya kan kalau ditanya regulasi kan tidak ada, tinggal di-share saja lagi di mananya. Kan kita harap seperti itu, Pak. Supaya ada keterbukaan sama kita, jadi nggak ada ribut-ribut besok kan gitu. Ya. Kayak kemarin kan tahun yang 2022 seperti penempatan itu dari pusat, saya lihat ada teman saya yang satu sekolah itu tergeser di sekolah induknya itu berdasarkan nilai. Nah, apakah sekarang ini seperti apa kan kita nggak tahu. Tuh Pak. Makasih ya Pak. Terima kasih Bu. Ya, mungkin nanti ada penjelasannya ya, mungkin itu yang diminta. Oke, kita jadikan catatan itu Bu. Oke, terima kasih Bu Roza. Selanjutnya Pak Mapruli. Pada Bapak dipersilakan. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk dasar penempatan guru-guru yang P4 itu seperti apa Pak? Karena apabila kan kebetulan saya dari Kampar nih, apakah masih dalam satu relokasi Kabupaten Kampar atau ditempatkan di sekolah lain yang masih yang di luar dari Kabupaten Kampar apabila ada kebutuhan khusus? Itu yang pertama. Yang kedua, kami tentunya dari sekolah yang di luar dalam sekolah negeri ini agak sulit juga, maksudnya pemberitahuannya itu ada kisi-kisi yang lebih enak lagi kami agar secara mental mungkin yang guru negeri juga sudah takut juga masih penempatan, kalau kami yang P4 ini ya agar lebih tahu lagi lah posisinya di mana, jadi secara mental dan kebutuhan juga kami kan harus mempersiapkan juga karena kami juga kan tidak ada sekolah induknya, tentunya ditempatkan di mana saja. Saya kira mohon itu dulu Pak pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Mapruli itu memang di awal Pak Mapruli kita sudah mewanti-wanti itu sebenarnya kan P4 itu kan umum. Mereka kan memiliki nilai ambang batas ya, berbeda dengan kawan-kawan P1, P2 dan P3. Nah itu yang saya sangat pahami itu karena saya itu adalah bagian dari tim yang secara regulasi, secara nasional memberikan masukan terhadap Kemendikbud ketika itu dan juga Kemenpan menyangkut itu, menyangkut kanalisasi. Jadi ada P1 yang passing grade, P2 yang THK2 kan, P3 sekolah negeri. Dan kawan-kawan yang P4, mereka dari swasta dan juga lulusan BPG ya Pak ya? Iya Pak. Nah, jadi bedanya Bapak P4 ini punya nilai ambang batas, sedangkan kawan-kawan P1, P2, dan P3 ini tidak memiliki nilai ambang batas. Artinya apa? Umpama skor Bapak harus 460, kalau tidak dapat itu berarti tidak dikatakan lulus kan? Sedangkan kawan-kawan yang P3, kelulusan itu tidak tergantung nilai ambang batas. Nah, ini sebenarnya yang jadi dilema. Nah, suatu sisi Bapak, memang kalau dari kawan-kawan swasta, sebenarnya saya berikan gambaran apa yang terjadi. Ini serius nih antara PGRI dengan pemerintah. PGRI menginginkan, mungkin Pak Mapruli itu update itu ya berita yang disampaikan oleh Bu Unifa ya Ketua PGRI ya, bahwasanya kawan-kawan yang di P4 atau yang dari swasta ini itu dikembalikan ke sekolahnya walaupun dia sudah diangkat menjadi P3 kayak mungkin seperti itu Pak ya. Iya benar Pak. Nah itu Pak mungkin akan kita dorong Pak, di BPPNS juga mendorong hal yang sama. Kan kita negeri dan swasta kan, jadi bagaimana kita melahirkan di RPP itu, rencana peraturan pemerintah tentang manajemen ASN itu di nomor 20 tahun 2024, bagaimana juga seperti itu. Kenapa? Yang menjadi falsafah dasar dari negara kita itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Artinya kan kita kan antara swasta dan negeri itu kan hanya berbeda nama. Tujuan kan sama. Jadi mungkin seperti itu. Jadi mungkin ini sedikit panjang lebar kemana-mana nanti. Tapi intinya Bapak Ibu, kita tetap mendorong ini. Dan ini juga sudah menjadi isu nasional. Tapi berharap kita mungkin bisa seperti itu. Karena yang selama ini juga sudah dilakukan ya. Artinya kalau sudah ada dilakukan, intinya ya enggak perlu cari regulasi lagi kan. Nah, jadi mungkin seperti itu, diperbantukan mungkin di sekolah swasta. SK-nya mungkin seperti itu Bapak ya. Jadi mungkin seperti itu. Nah, itu apakah sudah ditetapkan untuk tahun ini atau macam mana Pak? Atau masih belum, dalam Pak. Itu masih dalam wacana yang akan kita dorong kepada pemerintah pusat. Berarti ini Itu untuk kan juga didorong oleh PGRI Pak. Jadi intinya Bapak Ibu, sekarang sebelum keluarnya regulasi, saya tidak bisa bicara Pak. Kalau belum keluar undang-undang atau permen, peraturan menteri, saya tidak bisa jawab saya. Nah itulah. Tapi ini kan ada wacana mengarahnya ke sana. Jadi mudah-mudahan ini keluarlah, terbitlah PP-nya nanti. Jadi kita berharap seperti itu. Termasuk juga. Kalau segini Pak, artinya juga sebelum regulasi itu timbul, ini kan Bapak tentunya kan lebih tahu juga nih untuk penempatan 2024 ini untuk guru-guru P4 itu apakah itu masuk dalam ruang lingkup di situ Pak. Umpama Bapak nih di Kecamatan Bangkinang, di Kuo ada formasi, mungkin Bapak ngisinya di situ Pak. Oh gitu. Nah, jadi P4 ini kan intinya formasi itu masih kosong dan tidak ada orang melamar, maka kawan-kawan P4 ini bisa masuk ke sana. Nah, seperti itu, Pak. Nah, jadi mungkin itu gambarannya. Jadi kalau bisa intinya kita tetap optimis aja dulu Bapak Ibu, bagaimana seperti itu. Mudah-mudahan regulasi itu segera turun. Nah, termasuk juga perjuangan bagaimana Undang-Undang ASN menjamin tingkat kesejahteraan kita itu sampai pensiun. Nah, juga itu sudah ini kalau isu-isu nasional ini memang sangat menarik ya untuk mesti kita diskusikan dan juga nanti untuk kesejahteraan setelah pensiun dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita fokus kanalisasi aja dulu ke sini untuk penyelesaian SK. Jadi mungkin begitu Pak Mapruli. Ada satu Mbak ini. Iya, silakan. Saya mungkin itu kawan-kawan secara keseluruhan. Itu kan tadi proses penggajian di BKN itu kan di dinas di keuangan itu kan 8 bulan nggak salah kan? Iya, plus 1 Pak, 8 bulan plus 1. Bapak sendiri ada dengar kisi-kisi terima SK kan kalau harusnya 8 plus 1 itu kan bulan April ini harus sudah selesai semua menerima SK. Yang Bapak lah dari secara internal mungkin, tapi juga pengen tahu kawan-kawan yang lain yang P3K ya tahun ini ada nggak kisi-kisi atau mungkin bulan Mei kalau bikin bisa. Nah saya tengok yang belum di Pertek kan juga ada berapa orang juga kan syarat apa? Ya mungkin kalau untuk kisi-kisinya enggak bisa saya, tapi intinya Pak, TMT itu Pak, di TMT terhitung mulai tanggal. Ya. Kan bisa aja nanti 2 bulan ke depan kita terima SK, tapi TMT-nya kan dihitung dari sekarang. Kan bisa saja seperti itu kan. Masalah itu Pak ya, kalau misal TMT kita 2 bulan tidak, TMT 9 bulan. Itu dia. Itu dasarnya itu Pak ya. Ya, dasar hukum formasi kita tuh di PMK 212 dan 110. Nanti bisa Bapak baca. Oke. Terima banyak Pak ya bahasannya. Ya. Halo, coba meluruskan Bang Nitiar. Izin ya? Iya. Terkait dengan penempatan P4 itu kan sebenarnya sudah ada regulasinya juga. Artinya P1 dulu sekolah induknya yang ditempatkan di situ. Kalau nggak ada ya intinya prioritas itu kan tetap diutamakan ketika penempatan. Artinya P4 berarti mengisi yang tidak lagi terisi oleh P3 gitu kan, P3, P2 dan P1 gitu. Jadi betul, intinya ya siap saja kalau memang di tempat lebih dekat dengan P4 itu ada ya akan ditempatkan di situ. Tapi kalau memang tidak ada ya karena memang
prioritas utamanya kan P1, P2, P3 gitu. P4 itu kan pemenuhan formasi yang ada sebenarnya. Jadi ya itu sebagai gambaran aja gitu. Nah, untuk sekolahnya di mana saja tentu ini kan regulasinya ada di di dinas provinsi gitu. Barangkali mungkin itu kan kebijakan dari dinas provinsi lagi gitu. Itu jadi gambarannya. Jadi jangan berpikiran P4 akan mengambil lokasi P3, P2, P1 enggak gitu. Jadi regulasinya itu sudah sangat jelas itu. Jadi nggak usah ragu soal itu. Oke, makasih Bang. Oke, terima kasih Pak Abdul, luar biasa. Ini yang betul-betul yang literasinya cukup tajam ya untuk hal ini. Jadi memang kalau bahasa Refli Harun tuh cadas ya. Keras dia tapi jelas kan gitu kan. Itu seperti itu. Oke, ada lagi kira-kira? Silakan Bapak Ibu. Ini tambahan satu lagi Pak Ketua. Ya, silakan. Ini Pak Ketua yang tuh Pak Mauruli tadi, Pak Mauruli apa tadi? Itu yang tuh P4 kan Pak Ketua ada bilang kemungkinan, enggak? Kemungkinan yang di sekolah swasta akan ditempat di sekolah swasta. Tapi itu nggak salah untuk tahun 2024 nanti, Pak. Yang saya baca, yang saya dengar, itu untuk tahun 2024. Yang tahun 2023 itu masih Iya Pak, itu yang kan udah saya jelaskan, belum ada regulasinya sejauh ini, kan masih didorong jadi isu nasional gitu, kan belum ada aturannya Pak, jadi itu maksudnya. Betul itu Pak Rudi, jadi belum ada aturan yang bisa kita pegang untuk itu, kan masih diopinikan, diwacanakan oleh kita ke pemerintah, nah itu aja, hanya sifatnya fakta gitu, itu maksudnya. ya karena opini dari DPRD Pak, yang nggak salah kan, dari Dewan kemarin. DPRI dan DPR RI dan PGRI dan juga kita GPPNS. Oke Pak Ketua. Izin bertanya Pak? Ya silakan. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Saya Erik Alfaisal dari P4 lulusan PPG Prajabatan. Ini mungkin saya ingin menyampaikan aspirasi ke Bapak karena Bapak selaku orang yang dituakan selangkah, selaku ketua di sini, mohon bisa disampaikan aspirasi ini kepada pihak dinas provinsi gitu. Karena saya juga memang tidak punya koneksi kepada pihak dinas dan mudah-mudahan Bapak nanti bisa menyampaikan aspirasi ini. Ini terkait tentang masalah informasi penempatan Pak. Jadi kami berharap yang ini umumnya untuk keseluruhan lulusan P3K Riau dan khususnya untuk yang memang yang lulusan PPG Prajabatan yang memang berasal dari luar provinsi, agar informasi penempatan ini Pak agar bisa secepatnya itu diumumkan gitu. Karena mengenai informasi penempatan ini kami tentu perlu banyak persiapan seperti pindah domisili ataupun hal-hal lainnya gitu. Seperti yang kemarin ada saya tanya kepada Pak Aidil, itu memang tentang NPWP yang akan dibuat itu memang berasal dari Provinsi Riau Pak gitu. Jadi memang sebelum kami ini pindah domisili ke Provinsi Riau, kami belum bisa membuat NPWP yang provinsinya itu memang dari luar Riau gitu. Karena yang lulusan PPG Prajabatan ini Pak, itu ada sekitar 30% itu yang untuk tahun 2003 kemarin yang lulus Pak gitu. Dan kebanyakan itu berasal dari luar Provinsi Riau itu. Banyak dari Sumatera Utara ataupun Sumatera Barat. Mengenai informasi penempatan ini memang Provinsi Riau itu umumnya gitu. Banyak sekali persiapan kami seperti pindah antar provinsi ataupun membuat NPWP ataupun nanti juga bank-bank lainnya gitu. Seperti Bank Riau nanti untuk salah satu syaratnya nanti gitu. Jadi itu Pak, mohon aspirasi ini ditampung dan itu dijadikan landasan alasan saya tadi Pak agar bisa informasi penempatan ini
agar bisa diumumkan segera mungkin tuh. Karena contohkan dengan provinsi lain tidak gitu. Seperti provinsi Sumatera Barat itu sudah mulai sekarang ini udah mulai tampak di mana dia itu akan ditempatkan, tetapi untuk sekolah mananya masih belum itu. Tapi untuk di wilayah mana itu sudah mulai keluar Pak. Entah bagaimana jalurnya atau bagaimana saya tidak tahu ya Pak. Tapi juga berkaca di grup itu beberapa teman kita sudah ada juga yang tahu, entah memang punya koneksi ataupun memang dari kepala sekolahnya, itu kami juga kurang tahu Pak tuh. Jadi berdasarkan tersebut tentu kurangnya keadilan tuh untuk teman-teman kita yang lainnya. Jadi salah satu itu landasannya Pak agar untuk penempatan ini segera diumumkan Pak. Terima kasih Pak. Oke baik, jadi terima kasih masukannya Pak Erik. Nanti coba follow nanti ke yang terkait seperti apa solusinya. Kawan-kawan yang P4 ini yang berasal dari luar provinsi ya, saya sangat memahami karena memang seperti itulah rasio guru kita itu mungkin tidak berimbang ya, mungkin ada numpuk matematika kebutuhan 4 yang ngisi 8, jadi mungkin seperti itu. Nah jadi mungkin salah satunya solusinya itu ya mungkin PPG Prajabatan ini yang mungkin di-upload langsung oleh Prof Nunu ya selaku Dirjen. Jadi mungkin seperti itu kendala di lapangan. Nanti kita akan coba sampaikan Pak bagaimana nanti solusi-solusinya seperti apa kawan-kawan yang PPG atau yang lulusan P4 atau dari kelas 1. Jadi mungkin seperti itu. Silakan. Oke Pak. Ya, silakan Pak Yanto. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Michael Eriko. Saya dari SMK swasta juga, jadi status P4 juga Pak. Yang ingin ke depan Pak, karena kita banyak mempertanyakan soal penempatan, kemudian juga di P4 ini nanti andai kata posisinya itu jauh dengan wilayah domisilinya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah di tahun ini juga ada peluang relokasi seperti yang sudah terjadi di tahun 2000 di lulusan 2022 begitu. Nah, jadi kan ibaratnya kan kita preventif nih, seandainya nanti bisa jadi penempatannya tidak sesuai dengan domisili kita atau jauh gitu. Apakah ada enggak peluang untuk relokasi seperti yang terjadi di tahun sebelumnya? Kemudian kalau barangkali Bapak punya informasi untuk relokasi tahun sebelumnya itu apa dasarnya gitu. Karena saya lihat memang sudah terjadi relokasi ini dan sudah di-SK-kan gitu. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin ini pertanyaan yang sekian kali yang mesti saya jawab. Tapi intinya Pak, peluang itu masih ada. Jadi intinya kita harus mampu untuk bangun komunikasi di semua level. Itu intinya Pak. Jadi intinya tidak ada masalah Pak untuk relokasi juga seperti itu. Tapi intinya kalau saya melihat ini optimis bagaimana nanti bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan nantinya. Mungkin seperti itu Pak. Oke Pak, baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana Pak Ketua terkait diskusi untuk di malam hari ini? Ya kalau memang tidak ada pertanyaan kita tutup aja Pak Yogi biar kita bisa fokus ke yang lain. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita akhiri diskusi malam ini?
Sebenarnya ada lagi Pak, tapi agak bosan nanti audiens melayani. Bagaimana Pak Ketua? Silakan aja, tak apa-apa. Terima kasih Pak Ketua. Nah, lampu juga ini karena menanggapi pertanyaan Pak Yeti tadi, masih ada kemungkinan relokasi. Tapi relokasi yang akan mungkin terjadi masa akan datang itu akan semakin kecil. Komplain-komplain dari teman-teman yang lulus 2023 ini apabila sesegera mungkin ada kisi-kisi di mana ditempatkan, termasuk yang dari luar Provinsi Riau, yang P4 dari PPG Prajabatan, mereka bisa mempersiapkan langkah-langkah pindah domisili dan sebagainya. Apakah nanti yang menjadi pertanyaan, apakah nanti ada juga kayak relokasi dengan jam-jam yang linear atau tidak linear dengan mata pelajaran yang diajarkan terhadap sertifikat yang dimiliki. Sebagai contoh, saya sendiri sertifikasi saya matematika, sementara surat edaran dari Kemdikbud itu kalau sertifikasinya matematika hanya bisa ngajar tik linear di kelas 10 aja. Kalau kelas 11 dan 12 harus S1 sistem informasi atau komputer. Sementara ditempatkanlah nanti saya di sekolah yang kelas 10-nya hanya sedikit, tidak terpenuhi jam 24 jam. Enggak cair sertifikasi, kira-kira itu masih ada enggak jalan keluar untuk dikomplain, dimohonkan, bukan ngatur dinas. Dalam hal ini tolong digarisbawahi tidak ngatur dinas, tapi ya memohonlah ke dinas agar ada solusi yang terbaik. Karena banyak juga sekolah yang buka, yang dekat dengan sini SMA 4 Siakulu, SMA 18 Pekanbaru. Ya saya pikir situ masih butuh guru matematika gitu. Kira-kira ada nggak nanti peluang arahnya ke sana? Bukan untuk dijawab malam ini oleh Pak Ketua, tapi menjadi masukkanlah untuk didiskusikan atau dibincangkan dengan para tim yang sudah berusaha dengan keras. Rangka berpikir kita ke depannya. Mungkin itu minta oleh Pak Om Trani, Om Utran ini. Jadi mudah-mudahan ini jadi kerangka kita berpikir bagaimana nanti solusi dari setiap permasalahan yang ada. Jadi mungkin itu, tapi yang jelas kita berharap semoga untuk penempatan itu bisa cepat kita mengetahuinya, supaya segala suatu hal itu bisa kita persiapkan nantinya. Mungkin seperti itu. Pak, izin Pak. Silakan. Ini Pak, kalau boleh tahu bisik-bisiknya udah ada nih gambaran kapan ini kita Pak SK-nya gitu. Oh, untuk SK tadi saya minta juga pertanyaan Pak Eriko tuh hampir sama dengan yang saya tanyakan sama Pak Kadis. Pak Kadis tak mau jawab dia. Berarti Pak Kadis mau jawab juga saya. Dan berproses katanya itu katanya. Oh, gitu ya. Siap Pak. Izin Pak Ketua. Silakan Bu. Terkait tadi pertanyaan pembagian SK gitu kan Pak. Itu nanti penyerahannya saya tadi telat ya Pak ya, saya nggak dengar di awal-awal. Penyerahannya apakah kita semua ke sana atau di kabupaten masing-masing Pak? Terima kasih. Oke, makasih Bu. Mungkin untuk teknisnya nanti kita bahas lebih dalam Bu, tapi yang jelas belum sejauh itu. Tapi intinya kita ibaratnya itu udah siaga penuh lah kita ini sekarang nih. Jadi mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan ini sudah jelas, atau di akhir April ini sudah jelas seperti apa nanti teknisnya. Jadi nanti kita akan bahas dalam komunikasi estafet kita ini. Nanti kita adakan Zoom kalau ada informasi terbaru menyangkut teknisnya seperti apa. Termasuk nanti apa yang Ibu gunakan, apakah pakai baju pramuka Ibu atau PGRI kan, atau hitam putih, sepatunya apa kan itu kan. Jadi mungkin nanti
kita lebih intens ke sana nanti komunikasinya untuk teknisnya. Jadi tahu terus seluruh media komunikasi kita jaga 4. Nah, itu dia. Seperti itulah kira-kira. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Warahmatullahi. Pak Yogi, kalau nggak ada lagi tutup aja lah Pak Yogi, karena saya harus ikut ke kawan-kawan pusat untuk kegiatan Zoom lagi. Oke, Pak. Terima kasih untuk Pak Ketua atas penyampaiannya. Karena waktu telah tepat pukul 9.30, kita cukupkan diskusi kita pada malam hari ini. Insya Allah jika ada perkembangan progres informasi, kita akan menyampaikan melalui grup WA yang telah disediakan, baik itu di grup 1, 2 maupun ketiga. Dan untuk Bapak Ibu yang belum bergabung di salah satu dari 3 grup yang telah disediakan, silakan dicek link WA grupnya di pesan yang telah disematkan di Gmeet ini maupun di YouTube. Dan di sana itu grup resmi, karena ada tim BKD langsung yang ikut bergabung di sana. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri atau penyampaian oleh ketua kita, yaitu Pak Mityar Hamid Kampai. Mudah-mudahan perjuangan kita ini dari hari ke hari membawakan progres yang pasti, sehingga kita semua bisa lebih siap untuk menyambut penerimaan SK terkhusus untuk pengumuman penempatan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya berkenan untuk memberikan pesan, kesan maupun masukan agar perjuangan kita lebih bermanfaat untuk orang banyak. Saya rasa cukup. Saya sebagai pembawa acara pastinya ada salah khilaf dalam perkataan maupun perbuatan. Saya memohon Bapak Ibu, alhamdulillah. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini membawakan keberkahan dan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak bisa.